Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer kibas yang paling mantap, paling top nomor satu hanya di Ivan Studio. Dan selalu salam berkarya aja dulu ma bro. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau menjelaskan sedikit atau mau mencerahkan sedikit teman-teman ini tentang penggunaan plugin mixing. Nah, di sini aku berusaha mencerahkan aja teman-teman, tapi kembali lagi ini mungkin akan menjadi sebuah pro dan kontra di antara kalian, tapi ya itu terserah. Di sini aku hanya membagikan apa yang aku kerjakan dan apa yang aku tahu saja gitu, dan langsung saja kita ke projectnya teman-teman. Boom. Nah, jadi sesuai dengan judul video kali ini ya, mungkin teman-teman bahwa di sini aku mau menjelaskan tentang tidak adanya plugin yang spesifik terhadap suatu track ataupun suatu instrumen. Nah, jadi gimana ini maksudnya Mas gitu kan? Nah, maksudnya adalah banyak sekali teman-teman yang menanyakan atau mempermasalahkan. Sebenarnya bukan mempermasalahkan, tapi terutama teman-teman yang mungkin baru memulai, yang mungkin baru belajar dan ya belum tahu gitu ya, itu pasti akan begini teman-teman. Mas tanya untuk plugin drum itu kompresornya pakai apa, EQ-nya pakai apa, kalau vokal itu reverbnya pakai apa, kalau gitar reverbnya pakai apa, kompresornya pakai apa, EQ-nya yang mana, dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah, bahkan bukan seolah-olah, ya memang kalian itu berpikir bahwa suatu plugin itu diciptakan hanya untuk khusus instrumen atau audio tertentu gitu. Contoh misalkan kompresor 76 itu untuk drum. Oh, kalau vokal kompresornya jangan 76 tapi pakai CLA 2A misalkan gitu, dan lain sebagainya. Oh, kalau reverb vokalnya pakai yang apa gitu misalkan. Terus kalau gitar harus yang reverbnya apa dan lain sebagainya. Nah, seperti itu yang maksudku adalah plugin itu bukan untuk sebuah track tertentu atau bukan untuk audio tertentu, tapi plugin itu bisa kalian terapkan dimanapun teman-teman, tergantung bagaimana kalian menggunakannya. Yang terpenting adalah kalian tahu cara kerja plugin tersebut dan kalian tahu bagaimana menggunakannya, plus kalian tahu tujuannya itu nantinya kalian mau cari apa di plugin ini gitu. Jadi bukan masalah kompresor A untuk drum, kompresor B hanya untuk vokal dan lain sebagainya, enggak gitu teman-teman. Nah, di sini aku mau contohkan, mau kasih tunjuk sedikit aja teman-teman. Dan ini berlaku untuk plugin apapun ya, sekali lagi bisa untuk reverb, bisa untuk kompresor, bisa untuk EQ, bisa untuk saturasi, apapun itu. Jadi tidak terbatas teman-teman. Nah, di contoh di sini aku ada satu lagu ini yang sudah aku mixing teman-teman nih. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama. Nah, misalkan itu ya, mixingannya seperti itu. Di sini kita buka, misalkan di sini ada apa ini? Nah, ini di drum itu ada channel strip teman-teman. Nih, ada channel strip atau EQ, kompresornya juga ada di sini sebagai channel strip, pakai SSL G channel. Nah, SSL ini tidak hanya di drum saja teman-teman, tapi dia ada di beberapa track. Kita coba cari, dia itu ada di vokal, kayaknya ada. Di mana ya? Bentar. Oh, nih di gitar akustik. Di gitar akustik dia ada teman-teman. Nih, jadi jauh kan antara gitar akustik dan drum itu kan instrumen yang sangat jauh gitu. Maksudnya jauh itu ya yang satu perkusi, yang satu ritme, yang satu gitar gitu kan. Nah, kan jauh, tapi bisa menggunakan plugin yang sama. Di sini pakai SSL G channel juga. Tuh. Dan enak-enak aja gitu. Nah, terus misalkan tadi ini di brass section.
di brass section ada saturator pakai SSL. Di vokal itu juga ada teman-teman. Di vokal aku pakai SSL juga. Nih. Selamat tinggal kasih saturasinya pakai SSL yang sama gitu. Terus tadi di bagian brass itu ada aku pakai CLA 76. Nah, CLA 76 ini tak pakai untuk recording vokalnya. Di sini aku udah nggak pakai kompresor lagi di track vokalnya. Tapi waktu recording itu aku pakai 76 juga di vokal. Berarti 76 ini aku pakai di vokal, aku pakai di brass section, bahkan biasanya juga aku pakai di drum. Nah, jadi tidak ada batasan sebuah plugin atau sebuah proses itu spesifik untuk instrumen tertentu teman-teman. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui. Nah, ini sekali lagi akan menjadi pro dan kontra. Mungkin kalian akan ada yang komen gini, oh enggak mas, kalau untuk drum itu kita cari karakter kompresor yang attack release-nya cepat misalkan gitu ya. Kan ada tuh, ada fat kompresor, ada VCA, ada tube, ada Varimu. Nah, itu biasanya itu dibedakan mas, kalau untuk vokal pakai yang tube atau pakai yang Varimu lah, atau kalau yang drum pakai yang VCA dan lain sebagainya gitu. Pasti nanti ada pro kontra seperti itu. Nah, di sini ya kalian buktikan aja teman-teman. Toh nyatanya selama ini banyak engineer termasuk aku juga itu salah satu engineer yang tidak mengkotak-kotakkan suatu plugin tersebut, dan hasilnya ya enak aja teman-teman. Sampai kita jumpa lagi, aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan kau tetap menanti. Nah, itu teman-teman, termasuk untuk reverb, untuk delay pun begitu teman-teman. Yang paling banyak itu memang itu dua tadi ya teman-teman, kompresor dan EQ, yang selalu dipertanyakan. Kalau drum pakai kompresor apa, kalau vokal pakai kompresor apa, EQ-nya yang mana, itu selalu. Tapi penjelasan video ini berlaku untuk semua plugin teman-teman. Reverb, vokal boleh pakai plate, boleh pakai hall, boleh pakai ambience, boleh pakai reverse dan lain sebagainya. Gitar juga reverbnya boleh pakai plate, boleh pakai room, boleh pakai hall, tergantung suara atau efek apa yang ingin kita cari. Maka itu tadi, yang terpenting adalah bukan pluginnya yang mana, tapi bagaimana kita mengolahnya teman-teman, bagaimana kita mengadjust, bagaimana kita menggunakannya, dan kita tahu tujuannya itu mau seperti apa. Yang terpenting itu teman-teman. Ini aku nggak bisa tunjukkan terlalu banyak karena ini proses mixingnya juga cukup sederhana. Nah, tapi teman-teman yang nontonin video-videoku bahkan live streaming itu pasti tahu bahwa ya plugin-plugin itu bisa digunakan di manapun teman-teman. API bisa dipakai di vokal, di drum, di gitar, di bass. Kompresor CLA 2A itu bisa di vokal, bisa di gitar, bisa di drum. 76 bisa di drum, bisa di vokal, bisa dimanapun gitu. Jadi mulai dari sekarang coba deh teman-teman mulai mengurangi teori-teori seperti itu, bahwa suatu plugin itu diciptakan hanya khusus untuk track tertentu. Nah, enggak teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakannya itu di manapun, termasuk di mixing maupun mastering. Nah, jadi masih banyak juga yang tanya kayak, kalau kompresor untuk mastering tuh apa bang, kalau untuk mixing apa, kalau EQ untuk mastering apa. Memang ada beberapa yang dikhususkan untuk mixing dan mastering ya, tapi pada dasarnya semua bisa teman-teman, semua bisa diterapkan. Entah itu di bass kompresor, entah itu di bass track, entah itu di individual track, entah itu di mixing, entah itu di mastering. Pada dasarnya semua bisa diterapkan gitu ya teman-teman. Semoga video ini
cukup jelas. Aku hanya ingin menyampaikan itu aja sebenarnya. Hanya untuk menyampaikan bahwa plugin itu boleh kalian pakai di track apapun. Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk bereksperimen, jangan takut salah bahwa oh kalau vokal tidak boleh pakai kompresor 76, oh kalau drum tidak boleh pakai 2A misalkan gitu. Jangan teman-teman, coba saja. Kalau menurut kalian enak, settingannya pas, suaranya mantap, ya sudah gitu. Tidak ada larangannya, tidak ada batasannya gitu. Oke teman-teman, kalau masih ada pertanyaan coba kalian komen di bawah deh. Atau mungkin tidak ada yang setuju dengan pendapatku, kalian juga boleh menambahi di bawah gitu. Enggak mas, ini harusnya gini-gini. Nah coba kita berdiskusi di kolom komentar. Oke teman-teman, see you dan salam audio. Jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman.